Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ilah. Di video kali ini saya mau buat nastar ekonomis yang rasanya enak, nggak kalah dengan nastar premium. Dari teksturnya aja, ini kelihatan lembut, lumer, legit. Dari satu resep 500 gram tepung menghasilkan kue nastar sebanyak 5 toples. Oh ya, sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, mau tahu kan cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Di sini saya udah siapkan margarin dan mentega. Untuk menteganya saya pakai BOS dari Royal Crown dan margarinnya saya pakai Mother Choice. Saya tambahkan gula pasir yang di blender dan ini akan saya aduk dengan balon whisker sampai menjadi lembut dan tercampur rata seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi 3 butir kuning telur dan ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Untuk proses ini kalian boleh gunakan mixer, tapi jangan sampai mengembang ya, asal margarin dan menteganya itu menjadi lembut aja. Nah, kalau udah tercampur rata, saya tambahkan susu bubuk dan tepung maizena. Kemudian ini saya aduk lagi sampai tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata, saya tambahkan tepung terigu protein rendah kunci biru. Untuk semua takarannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya, sudah saya tulis lengkap. Ini kita aduk sampai tercampur rata dan kalis ya, karena ini sudah mulai agak berat, akan lanjut saya uleni dengan tangan bersih. Untuk mengaduknya jangan terlalu kuat atau kencang, cukup kita relax aja ya, agar adonannya itu tidak mudah keras. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup ya, adonannya tidak keras dan juga tidak lembek, jadi ini tuh udah pas. Untuk selai nanasnya saya udah bikin 1 hari sebelumnya dan saya takar di sendok takar ukuran 1 mili dan saya bentuk memanjang seperti ini karena saya mau buat nastar yang bentuknya memanjang. Ini sebagian saya tutup dengan plastik ya, biar tidak cepat keanginan, karena biasanya kalau keanginan karena kita terlalu lama membentuk nastarnya, adonan nastar akan cepat kering dan agak keras. Maka dari itu ketika kita membuat kue nastar itu harus cepat diselesaikan agar adonannya tetap terjaga kelembapannya dan hasil nastarnya nanti menjadi bagus. Untuk ukuran kulit nastarnya saya pakai sendok takar ukuran 5 mili dan untuk selai nanasnya tadi saya pakai yang 1 mili ya. Untuk cara membentuk kue nastar bentuk panjang gampang aja, kita ambil adonan kulit nastar seukuran dengan sendok takarnya, kemudian kita pipihkan dan isi dengan selai nanas. Kita tutup rapatkan cubit-cubit, kemudian kita gulung-gulung di tangan seperti ini. Nah, ini udah bagus ya bentuknya. Lanjut saya taruh di loyang. Kemudian lakukan cara yang sama, isi dan bentuk semua adonan kue nastar sampai habis dan selesai. Untuk ukuran kue nastarnya, misalkan ingin ukuran yang lebih besar lagi, tinggal kalian sesuaikan dengan selera aja. Dan misalkan mau dibentuk dengan bentuk apapun, gaya bebas ya, sesuai selera. Oke, ini udah selesai semuanya ya, saya bentuk dan isi. Jadi untuk 500 gram tepung hasilnya 2 loyang besar seperti ini. Sebelumnya saya udah panasin oven, kemudian ini saya taruh di rak bagian bawah dulu selama 15 menit dengan suhu 135 derajat. Dan sambil menunggu kue nastarnya di oven, ini saya mau siapin untuk olesannya. Di sini saya udah siapkan 6 butir kuning telur dan saya tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian saya tambahkan pewarna kuning telur 2 tetes, atau misal dirasa kurang terang boleh ditambahin lagi sesuai selera untuk warnanya. Kemudian ini saya aduk sampai tercampur rata dan kalau udah rata ini mau saya saring untuk memastikan bahan olesannya itu benar-benar halus dan tidak ada telur yang menggumpal ataupun bergerindil.
stabil. Nah, ini bahan olesannya udah siap dipakai, tapi ini kita sisihkan dulu. Dan setelah 15 menit kemudian, ini kue nastarnya akan saya pindahin ke rak bagian atas ya, selama 25 menit dengan suhu yang sama 135 derajat Celcius. Jadi ini total panggangnya 40 menit dengan suhu rendah, jadi total panggangnya ini 40 menit karena ini nantinya akan kita oven lagi setelah kue nastarnya selesai dioles. Nah, ini dia hasil kue nastarnya setelah keluar dari oven, dan ini kita tunggu dingin baru kemudian bisa dioles. Dan setelah dingin, lanjut ini saya olesin semua permukaan kue nastarnya dengan kuas kecil ya teman-teman, agar lebih rapi dan lebih mudah untuk mengolesnya. Dan perlu diperhatikan untuk mengoles kue nastar, kita tunggu sampai kue nastarnya itu benar-benar dingin, karena biasanya kalau kue nastar dioles pada saat masih panas atau mungkin hangat, itu akan menyebabkan olesannya nanti menjadi retak atau mudah mengelupas. Kalau olesan kuning telur disentuh tangan tidak ada yang menempel, tandanya olesannya sudah kering. Dan lanjut ini kita oles yang kedua. Jadi untuk mengoles yang kedua kalinya itu tunggu dulu sampai olesannya benar-benar kering, baru kemudian bisa dioles lagi. Karena ini udah selesai semuanya dioles, lanjut ini saya oven lagi dengan suhu yang sama 135 derajat Celcius selama 15 menit, api bawah aja. Dan setelah 15 menit kemudian ini kue nastarnya udah mateng, langsung aja saya keluarkan dari oven. Nah, ini dia hasilnya setelah keluar dari oven, makin cantik dan glowing. Kita tunggu dingin dulu dan lanjut habis ini mau saya kemas. Dan setelah beberapa menit kemudian ini kue nastarnya udah dingin, langsung aja ini saya kemas. Untuk bagian bawahnya saya kasih cup warna hitam seperti ini ya, agar terlihat lebih cantik. Ini anak-anak gemes ngelihat nastarnya katanya cantik, jadi kepengen ikut bantuin juga. Dan kalau udah selesai semuanya, lanjut saya packing ke dalam toples. Untuk toplesnya saya pakai ukuran 350 gram. Untuk harga per toplesnya jangan ditanya, karena saya tidak menjual kue nastar dengan toples seperti ini, karena ini hanya untuk saya konsumsi pribadi. Jadi untuk per satu toples seperti ini isinya itu ada 36 biji kue nastar, dan dari satu resep ini menghasilkan kue nastar sebanyak 5 toples dengan takaran tepung 500 gram atau setengah kilo. Nah, untuk isinya itu full ya ke atas seperti ini. Untuk mempercantik tampilannya, ini saya tambahkan stiker di bagian tengahnya. Terlihat ya bedanya ketika tidak dipakaikan stiker dengan yang sudah dipakaikan stiker, jadi lebih cantik yang udah ada stikernya kan. Untuk resep ini tuh rekomen banget buat yang cari resep nastar yang sedikit ya, tidak terlalu banyak. Jadi setengah kilo pun ini udah jadi banyak seperti ini. Meskipun ini resep kue nastar ekonomis, untuk rasanya boleh diadu juga ya, karena rasanya juga sama enak dan hasilnya pun tak kalah cantik. Tapi nantikan juga resep kue nastar premium, nanti saya akan bikin juga. Sekarang ini mau saya cobain ya. Ini saya mau buka dulu. Tuh kelihatan ya kue nastarnya ketika dibuka legit, lembut, lumer. Saya buka lagi dan hasilnya pun tetap sama ya teman-teman ya, tetap lembut, legit, langsung pecah ya, lumer gitu. Untuk mendapatkan tekstur nastar yang legit seperti ini, jangan gunakan takaran tepung maizena yang terlalu banyak, agar teksturnya itu lebih padat tapi lembut. Untuk rasanya ini tuh enak, mantep. Untuk manisnya pun ini juga sudah pas. Ini tuh kue sejuta umat, semua orang pasti suka. Kalian harus cobain ini di rumah ya, cocok banget untuk ide jualan ataupun dikonsumsi pribadi. Karena videonya udah selesai, kita ketemu lagi di resep terbaru berikutnya ya. Dadah!